Hai sahabat Tuna Yoga, hari ini saya buat special class di Paksi. Temanya I am enough. I am enough itu merujuk pada makna diri. Saya adalah diri saya sendiri, saya tidak perlu menjadi orang lain. Tapi juga makna enough atau cukup bukan berarti saya harus selalu mandiri. Juga tidak berarti bahwa saya tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Sebaliknya, itu berarti saya memahami kebutuhan saya, seberapa banyak yang saya inginkan, dan pada waktu yang saya inginkan. Ketika diri kita merasa cukup bukan berarti kita adalah hasil akhir, tapi juga bukan berarti kita sempurna dan kuat juga. Saya cukup bukan berarti saya adalah pusat alam semesta. Hari ini kita ada di Paksi, ada di daerah Kidang Panayung, dan saya ngajar di sini. Ini ada kelas baru di sini. Kelas barunya baru mulai Februari 2022 ya. Dan kita masuk ya sekarang ya. Iya, sebagai pengantarnya. Mas, apa? Yuk kita masuk yuk. I am enough juga bukan bermakna mengejar segalanya. Justru sebaliknya, cukup. Berarti kita tidak harus mendambakan segalanya dan kita tidak selalu harus menjadi segalanya. Tajuk ini membawa kita pada pemahaman bahwa saya, Anda, kita semua adalah bagian kecil dari alam semesta yang agung dan kita tidak perlu mencoba menjadi lebih besar dari itu. Memahami diri kita dalam keadaan cukup adalah bagian dari perjalanan panjang masa lalu. Menjadi sadar dan tahu saat ini tentang diri kita, apa yang bisa dilakukan untuk menjadi seimbang dengan apa adanya kita saat ini. Menemukan batas terjauh yang bisa kita lakukan dan kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan segala pikiran hati dan tubuh dengan semua kekuatan energi di luar diri kita dan Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya adalah proses kita sampai bisa mengatakan I am enough. Karena dia nahan ya, jadi ganjel pantat, jadi tulangnya pun nggak kena nahan sendiri. Tapi sebenarnya kalau kebal gini juga bisa sih, enak. Ya dia bagaimana? Seminggu kemarin terakhir subur kiri ya. Pak, Karena saya lagi combining dengan lari juga kan, makanya tetap ya dan yang terasa apa seminggu terakhir? Cuma 3 hari kali ya? ya lutut sih mas. Lutut sebelah, karena berarti dari minggu ke maksudnya. Pak, gimana? Sangat ya? Pindah dari kiri ke kanan. Yang itu yang pendidik Iya. nanti sekali aja semua ya sekali. Terus sakitnya 3 hari geraknya 2 hari. Sudah lama sih, cuma hari itu aja. Oh hari itu aja. Ah. Yaudah kita latihan nafas ya. Selama 4 kali pertemuan, kami berlatih membaca kemampuan diri kami, menemukan masalah di tubuh, hati, dan pikiran, lalu menyelaraskannya melalui nafas di cakra yang tepat. Pertemuan ini dirancang secara bertahap agar diri kita memiliki kemampuan menyembuhkan diri dengan metode yoga healing, membuka sumbatan, menguatkan, menyeimbangkan kembali 7 pintu energi utama kita
cakra. I am enough, you are enough, and we are enough. Kita lakukan dalam teknik yang tepat, fokusnya pada pembuangan nafas. Tarik nafas, masih nafas perut, buang yang dalam, lalu dibuang. Fokusnya di perut, tidak di dada, jadi ketika pusatnya buang. Sekarang ditambah dengan mencukupkan punggung. Nyaman di leher bahu dibuka dulu ya. Lalu pelan-pelan rasakan energinya di mana dia yang butuhnya. Kalau misalnya di dada. Lalu tarik nafas, buang nafas, kepala letih. Tarik nafas, buang, kepala letih. Tarik nafas, buang, kepala letih. Setiap buang nafas, jauhkan bahu, angkat, dorong ke belakang. Ingat jangan rounding, jauhkan bahu, cari batasnya. Cari batas terjauh. Nafas, cari titik tengahnya, cari senternya. Yuk, buang nafas, baru tarik ke atas, dan baru masuk. Good. Tarik nafas, hold the pose. Buang lapaknya, napaknya. Boleh point, boleh mantap. Jangan lurus. Baru pelan-pelan open hipsnya, tekuk lututnya. Yes, nambah ini, jangan twist. Sahabat Luna Yoga, setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing dan tidak ada yang sama. Tema kali ini, Chakra Healing, memberikan ruang pada kita belajar tentang makna diri dengan segala kelebihan dan kekurangan untuk menghargai saat ini dan dengan jujur kita bisa mengatakan I am enough. Setiap cakra memiliki fungsinya sendiri dalam koridor tubuh fisik, pikiran, dan hati. Memahami anatomi cakra perlahan akan membawa pemahaman kita bahwa dengan penuh kesadaran dan tahu, kita bisa menikmati proses kita membersihkan diri, memberikan energi, dan menyeimbangkan kembali dalam siklus yang berkesinambungan. Ketika kita mengatakan I'm enough, maka kita mengatakan secara jujur bahwa kita menikmati proses itu. Bagaimana sakitnya, bagaimana bahagianya, bagaimana nikmatnya proses itu dapat kita pahami dan kita sadari. Maka melihat cahaya sebagai warna pelangi di setiap perjalanan kita mendelusuri dan menyapa tiap cakra adalah sebuah kebahagiaan dan hanya bisa dicapai secara mindfulness atau fokus dengan apapun yang kita lakukan saat ini. Bahagia dengan rasa sakit kita, bahagia dengan apapun yang kita alami selama proses ini. Dengan demikian memahami cahaya putih yang keluar setelah warna-warna pelangi yang berputar menjadi satu, maka itu akan menjadi simbol kebahagiaan dan keseimbangan.
Kita semua dalam proses menikmati sensasi itu. Dan secara bertahap kita mulai mengalami kesadartahuan melihat batas kemampuan, batas suasana hati, pikiran, dan tubuh selama kita beryoga. Tantangan berikutnya adalah memahami batas tersebut sebagai kesadaran mengatakan I am enough bukan sebagai hasil akhir. Pada akhirnya tahap itu memang bukan hasil akhir, tapi evaluasi sebagai starting point ke langkah berikutnya. Bukan saja saat beryoga, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat selalu. Namaste. Oh segar. Oh nggak boleh keluar. Segar ya Nanda. Oke. Nenek. Rilis. Padahal udah ditunjuk Tojos ya. Rilis ya. Rilis. Enjoy the pain-nya berhasil. Din. Peaceful. Peaceful. Ya ini mudah-mudahan abis dari sini kalau terus berlatih vertigonya lama-lama hilang ya. Relax. 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 Lega. Lega. Jadi terutama yang ini Lega. Hilang. Enak. anak sekarang. Tenang. Tenang. Ya. Anda tenang karena di sebelah nggak ganggu ya. Biasa apa nanya-nanya terus ini gimana itu gimana. Ini gimana? Relax. Relax. Baik-baik aja. Hari ini jadi caranya cukup stabil nggak tadi? Ini ya. Yes, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa habis ini kita ngumpul di bawah di meja ya. Sahabat Tuna Yoga, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya ada di Paksi. Dan yoga kita kali ini itu ada di Tanjung. Yes. Dan kenalkan ini keributan di belakang saya. Ada teman-teman dari yoga tadi ya. Sebenarnya tadi ada sekitar 10 orang. Kalau lengkap kita biasanya 15 orang. Karena memang ruangan di sini tuh 10 orang udah pas banget, enak banget. Tadi kan teman-teman udah lihat ya gimana kita beryoga di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Pokoknya prinsipnya gini, yoga mau di indoor atau outdoor nggak ada masalah sepanjang sirkulasi udaranya tetap baik. Kenapa saya pilih di sini? Karena memang sirkulasi udaranya ketika kita beryoga itu enak. Dia mutar gitu ya, ada ruangan yang terbuka. Nah saya tuh nggak begitu suka kalau ada ruangan berolahraga atau yoga itu ber-AC. Karena sirkulasi udaranya nggak bisa keluar dengan lancar gitu. Jadi teman-teman prinsip dasarnya gitu deh. Pokoknya kalau nyari ruang untuk beryoga, cari yang sirkulasi udaranya baik. Dan hari ini saya ditemani oleh sahabat saya. Sahabat saya ini sebenarnya sudah kenal dari zaman kita SD, lalu sampai SMA, lalu kita pisah dan kita ketemu lagi itu di usia yang sudah sweet. Dan ini kenalkan, silakan diperkenalkan. Halo, saya Dani Kartika. Bisa dipanggil Luna. Hari ini Dani mau share sama teman-teman apa sih sebenarnya yang membuat beliau ini semangat untuk beryoga dan mau untuk beryoga
kebetulan beliau ini ya ternyata expert ya di yoga, jadi ya alhamdulillah. Terus nyoba sekali, ternyata setelah dicoba beberapa kali, ternyata apa ya, kalau buat manfaat buat saya sendiri itu lebih ke, jadi kita tuh bisa lebih apa ya, handle diri sendiri lah gitu. Jadi biasanya bedak-bedak lah ya emosional. Sejak yoga itu mulai tenang, bisa menghandle diri sendiri lah, itu kan yang penting lah. Iya, nggak meledak-ledak gitu. Itu sih manfaatnya salah satunya. Terus ya itu yang jelas stres lebih menyenangkan lah pokoknya ikut yoga itu. Stres lebih bisa menjalani hidup dengan tenang, apa ya, berpikirnya juga lebih panjang, lebih tenang. Ya, praksi itu kan sebenarnya tujuannya tuh buat berkumpul kita berkumpul sama teman-teman, tapi bermanfaat kumpulnya. Yang salah satunya karena kita juga mengenangi olahraga, dimana kalau dibikin satu studio yang itu tuh bisa dipakai untuk olahraga, salah satunya yoga juga. Itu sih lebih ke berkumpul tapi biar bermanfaat. Kemudian dari makanan juga kita, karena tujuannya untuk kesehatan juga ya, jadi makanan juga bervariatif tapi menunjang kesehatan gitu. Ada yang makanan sehatnya gitu. Yoganya sekarang ini saya lagi seneng karena yang sekarang ini lagi banyak apa sih namanya, mengolah ya, banyak mengolah bagian core, dan saya pertama di core. Jadi selama ini memang kalau saya pose-pose kayak keseimbangan saya selalu jelek. Alhamdulillah dengan belajar core ini mulai belajar untuk lebih stabil, belum stabil ya, masih untuk lebih stabil, Bisa seimbang ya. jadi bisa imbang gitu. Tadinya kan bener-bener oleng terus gitu, tadinya kami ya kenapa oleng itu apa kaki saya yang salah, apa cara berdiri saya yang salah, apa jadi terus sekarang oh ternyata kuncinya ada di core itu, keseimbang. Nah, Adam ini ada dua lelaki paling gagah di komunitas kita dan salah satunya adalah Adam. Ayo Adam, silakan. Yoga kita kan harus invest kesehatan kan, sampai syukur kita yoga membantu untuk olahraga fisik, jadi melengkapi buat saya yoga melengkapi selain fisikal itu mengolah jiwa atau batin dan ketenangan atau lebih ya itu tadi kayak dan juga emosi ya, jadi komplit paketnya, jadi sehat luar dalam jadi Dan ya. yes, Jiwa raga. thank you Adam. Sekarang kita ke Lina. Nah, Alina ini akan berbagi juga sama kita. Karena kan yoga yang digeluti ini namanya yoga healing ya, memang berbeda dengan yoga-yoga yang lain. Walaupun saya tidak bilang bahwa yoga-yoga yang lain itu apa ya, tujuannya berbeda. Enggak, sebenarnya mereka tujuannya juga sama ya, untuk sehat. Nah, yang spesifiknya untuk yoga healing ini dibandingkan tipe yoga yang lain memang ada bedanya secara spesifik. Nah, apa itu, rasanya seperti apa, bedanya seperti apa? Nah, kita Termasuk di bulan ya, saya dari mulai bulan Juni. Nah, itu yoganya Luna, Master Luna itu Oktober. Nah, yang saya rasakan di yoga ini, Mbak Luna tuh ngajari kita, jadi ada tiap sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali tergantung kebutuhan itu tema, dengan beberapa tema tergantung kebutuhan kami dan juga kondisi kami.
juga diajarkan oleh Mbak Luna itu take and give ya. Jadi take and give-nya itu energi gitu. Jadi dengan tidak sadar kita ternyata bentuknya energi positif di antara kami, kemudian juga saling building system kita itu jadi di dalam tubuh itu langsung habis juga tuh rasanya senang gitu. Jadi kayak ngecas gitu, ngecas baterai di tubuh kita gitu. Terutama otak ya, otak gitu. Karena otak itu ada sumber tenaga ya. Nah itu efek banget gitu. Jadi beberapa keluhan yang belum diisi itu secara tidak sadar. Kenapa saya bilang tidak sadar? Karena memang juga ini banyak main di unconscious gitu ya bulu-bulu. Nah unconscious kita inilah yang di dalam bulu nanajakan itu ada hal yang sangat menarik yang saya sangat terkesan gitu ya. Ya, masa muda saya dulu banyak ikut pernapasan, olahraga pernapasan, kebetulan hampir nggak pernah latihan, sudah lebih 10 tahun lebih gitu. Terasa memang badan udah nggak fit lagi gitu. Akhirnya menarik ada yoga healing, saya coba. Ya kangen aja sih ya berlatih olah nafas itu, hal-hal yang tidak pernah saya rasakan selama beberapa tahun terakhir ini muncul gitu ya, terutama apa ya yang namanya aliran energi dan lain sebagainya itu kan punya sensasi tersendiri gitu. Itu sudah mulai muncul nih, baru kali latihan ya, 3 kali latihan. Karena ini baru 3 kali latihan mungkin masih agak blur ya, tapi yang pasti nafas itu sudah jauh lebih baik baru 3 kali latihan. Nah, tinggal memang postur badan ini memang harus dipermaklukin. Gerakan-gerakannya masih sulit untuk diikutin yang sempurna gitu. Underline-nya kan latihan kan pasti nggak langsung bisa. Cuman berdasarkan pengalaman, mudah-mudahan nanti akan tercapai. Jadi masih agak, terutama soal fisik lah ya, itu masih agak terus. Kalau napasannya sih sudah mungkin 50% back lah. Jadi ada belief ya? Ya, Ada belief ke depan. Paksi ini kan memang diawali dulu sebetulnya bukan dari kafe ya. Cikal bakalnya itu adalah studio dulu. Jadi kita memfasilitasi untuk ya, mereka yang yoga, mereka yang line dance, juga yang zumba dan lain-lain. Dan akhirnya untuk kebugaran lah ya, supaya ada salonnya juga. Nah, berjalannya waktu ada kebutuhan untuk dine in setelah latihan dan lain sebagainya. Itulah perkembangannya sebetulnya. Tetap kita pertahankan cikal bakal awalnya studio untuk yoga itu ya mungkin bahasa gampangnya sebagai sweet and lah ya, jadi orang mau makan di sini kira-kira. Ya intinya sih dari sisi komersial seperti itu kan, cuman kalau dari sisi apa kesehatannya barangkali kita banyak menyediakan apa makanan kesehatan juga gitu ya, seperti yang di rasakan gitu, ada healthy green sehat gitu dari sayuran tapi enak gitu. Itu adalah menu-menu legend kita dari dulu gitu ya. Jadi, saling bersinergi setelah berolahraga yang dimakan juga yang sehat. Terima kasih Mas Thank Budi, you. Mas Siti. Yes, sahabat Guna Yoga, ini berarti kesimpulannya dari semua ini adalah bahwa ketika kita beryoga, sebenarnya kita menemukan cara untuk memahami diri sendiri, memahami batas terjauh diri kita, supaya ketika kita berusaha menjadi lebih baik, tetap dalam koridor batas kita. Jadi bukan melihat rumput tetangga terlalu indah, tapi percayalah rumput kita sendiri itu tetap lebih indah. Jadi ketika kita berkompetisinya dengan progres kita sendiri. Jadi kita menjadi lebih baik apa adanya kita dengan batas sesuai dengan yang bisa kita lakukan sejauh yang kita bisa. Oke, sahabat Guna Yoga, sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya.